Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli alaikum ajma'in. Allahumma salli alaikum wa ahlikum ajma'in. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita sedang membicarakan ayat-ayat yang berhubungan dengan surat An-Nisa ayat 56 dan 57 dari surah An-Nisa, ya, yaitu mengenai bahwasanya manusia ini semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya di dunia akan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, maka balasannya juga baik. Kalau perbuatannya jelek, jahat, maka balasannya pun balasan yang jahat, yang jelek, ya. Kemarin kita sampai pada ayat 185. Nah, ada yang mau saya tanyakan sekarang. Gantian. Biasanya saya ditanya, sekarang saya tanya sampean. Pada surat Ali Imran 185 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu yang dibaca tadi adalah ayat 185 dari surat Ali Imran yang menjelaskan atau merupakan salah satu ayat di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwa manusia ada yang akan masuk surga dan manusia akan ada yang masuk neraka. Manusia yang masuk surga bukan karena dia yang masuk surga karena amalannya, ya, tapi Allah lah yang memasukkan dia ke dalam surga. Demikian juga orang yang masuk neraka, bukan dia yang masuk ke neraka begitu, tapi Allah yang memasukkan dia ke neraka. Karena dia memilih masuk neraka. Ditawari kau pilih mana? Pilih masuk neraka. Ya sudah, masuk sana. Nah, dimasukkan. Gitu, ya. Nanti ada ayatnya itu. Nah, ini yang sedang kita baca tadi, kemarin sudah dibaca, ya. Pertanyaan saya ini. Kan di sini ada ayat berbunyi begini. Kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa. Di Ali Imran halaman berapa Pak di situ Pak? Di Al-Qur'an. Halaman berapa? 74. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin artinya setiap orang, setiap diri. Dalam terjemah Kementerian Agama diartikan setiap yang bernyawa.
Jadi kalau benda mati ya enggak, yang bernyawa. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri itu za'iqatul maut. Za'iqatu itu merasakan, mencicipi. Al maut, kematian. Di sini diartikan setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, za'iqah merasakan atau mengalami atau ya merasakan itu aja, merasakan kematian. Dan kematian itu sakit loh. Orang dicabut nyawanya itu sakit sekali. Makanya kalau orang beriman enggak lama-lama, sebentar selesai, sakit sebentar meninggal. Kayak guru saya Profesor Samekto Ibowo itu diseret ombak sebentar hilang nyawanya, habis. Itu sakit tuh, orang meneguk air kok, air asin lagi, penuh, sesak itu. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati, pasti merasakan mati. Kemudian faman zuhziha 'anil nar dan tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, gitu ya ayatnya ya. Tsumma wa innama, astagfirullah, bukan tsumma. Kalau tsumma di ayat yang lain. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya tiada lain, tuwaffawna akan disempurnakan, akan dibalas sempurna, ujurakum, pahala-pahala kalian, balasan-balasan amal kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi balasan amal manusia itu akan dibalas sempurnanya, sepenuhnya nanti di hari kiamat. Kalau di dunia ini orang berbuat jahat kadang-kadang dihukum oleh Allah, disiksa di dunia dengan sakit yang enggak bisa diobati misalnya, atau dengan masuk penjara misalnya karena melakukan perbuatan yang melanggar dosa, melanggar aturan Allah dan sekaligus melanggar aturan negara, ya sudah masuk penjara. Ya, jadi dan sesungguhnya akan dibalas sempurna balasan amal-amal kalian pada hari kiamat. Nah, di sini faman zuhziha, maka barang siapa dia dijauhkan, anin nari, dari api neraka, wa udkhila, dan dia dimasukkan al jannata, surga itu, faqad faza, maka sungguh dia telah menang, dia telah bahagia. Jadi kita hidup hanya untuk mencari surga, dan surga baru bisa kita dapat kalau kita mendapat keridhaan Allah dan mendapat rahmat Allah. Makanya kita hidup ini mencari rahmat Allah dan mencari ridho Allah. Nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jangan mencari kemurkaan Allah, jangan membuat Allah murka, marah. Walaupun Allah itu tidak maha pemarah. Ya, Allah itu maha penyayang, pengasih, maha kasih dia. Tapi dia jangan dibikin marah. Kalau sudah marah, nanti di akhir Allah akan tunjukkan kemarahannya. Kadang-kadang Allah menunjukkan kemarahannya di dunia itu cuma sedikit aja. Orang berbuat maksiat ditenggelamkan satu kampung, digempa bumikan, mati semua satu kota misalnya, kayak begitu. Lalu siapa yang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka, maka dia telah menang. Lalu kali yang saya mau tanyakan ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu atau perbekalan yang menipu. Mata'un bisa dua arti, bisa berarti bekal, mata'ud dunya, bekal dunia, bisa juga mata'un itu berarti kesenangan. Mata'ud dunya, kesenangan dunia. Jadi Allah bilang, dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi Allah bilang, kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu. Pertanyaan saya, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan dunia ini kok dibilang kesenangan yang menipu loh?
Lah orang banyak mengejar dunia ya. 2024 itu masih lama, Pak. Ada orang bingung. Ya. Habis koalisi menyatakan koalisi dengan Prabowo. Nah, dengan Gerindra. Nah, habis itu ganti lagi. Aku nderek Mbak Puan. Nah, sibuk. Jadi orang bekerja mengejar dunia ini. Kok Allah bilang dunia ini kesenangan yang menipu? Ada yang bisa menjelaskan? Barangkali ada, saya belum tahu mungkin. Kenapa Allah bilang dunia ini kesenangan? Padahal enggak menipu loh menurut kita. Senang dunia itu senang tenan Kesenangan dunia yang kita dapat, kenikmatan dunia yang kita dapat, itu kan kita rasakan benar-benar. Ya enggak? Sampean dapat kesenangan dunia, nikmat kesenangan dunia berupa duitnya banyak. Kan sampean merasakan kesenangan, kenikmatan itu. Iya kan? Bukan tipuan. Benar itu, benar-benar senang itu. Bukan tipu-tipu, senang tipu-tipu, bukan. Jadi presiden enak tenan itu, enak benar itu. Kan? Kok dia bilang, Allah bilang kesenangan itu? Ada yang bisa jawab? Hah? Oh, karena kesenangan dunia adalah kesenangan yang sementara. Itu berani jawab itu, walaupun belum tepat. Ya, ada lagi yang lain? Hah? Kesenangan yang bisa habis. Nah, wah, lagi yang ketiga nih, kesenangan dunia, kesenangan yang menipu, karena kesenangan dunia itu kesenangan yang sangat menarik. Kata Zidane tuh tunggu dulu. Kok kesenangan yang menarik, kesenangan yang menipu, itu kesenangan yang menarik. Kayaknya belum pas deh. Ya, ada lagi? Hah? Tuh belakang. Wah, itu hampir pas itu. Ya. Wah, tuh tafsir lebih panjang lagi itu. Ya, oke, bagus itu bagus. Ada lagi tadi? Ya, siapa tadi yang angkat tadi? Kesenangan seperti fata morgana. Jadi kesenangan dunia itu ibarat fata morgana gitu ya. Oke. Ya sudah berapa tadi? Sudah 6 apa berapa itu? Lagi tadi itu yang di pintu? Iya, Pak. Umur manusia terbatas. Terus? Dan di akhirat kekal. Umur manusia terbatas, sedangkan di akhirat kekal. Hubungannya gimana kalau menipu itu? Masih ada lagi? Oh iya, Pak. Bahwa kehidupan dunia ini akan ditinggalkan. Hah? Bahwa kehidupan dunia akan ditinggalkan. Berarti itu menipu gitu. Oh gitu ya. Baik, bagus Pak, bagus. Nah, udah ya, enggak ada, masih ada lagi? Ya. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Maksudnya bukti bahwa godaan setan itu nyata. Ini baik, benar tapi tak berhubungan. Ya. Terus apa lagi ini? Udah habis ya kayaknya ya. Aku juga nggak tahu dulu Pak. Oh ini ada lagi nih. Ya apa Pak? Kesenangan yang memperdaya setiap manusia, yang mementingkan kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Itu artinya kesenangan yang memperdaya, yang apa tadi Pak? Memperdaya setiap orang yang hanya mementingkan
kehidupan dunia, kehidupan sementara. Hampir betul tuh. Ya, ada lagi? Nah, saya juga nggak tahu, Pak. Awalnya saya nggak tahu itu. Bahasa kitab ini sebetulnya gimana ya? Saya mau nanya sama Ustadz tuh malu saya. Kamu ngaji tahun-tahun kok nggak tahu ayat gini tuh, malu saya. Suatu hari saya baca kitab tafsir ini, Pak. Ini kitab tafsir Profesor Wahbah Zuhaili almarhum. Baru saja belum lama beliau meninggal dunia. Dan 2 hari yang lalu meninggal dunia lagi seorang ulama besar yang terkenal, dia termasuk kelompok Ikhwanul Muslimin. Siapa namanya? Yusuf Al-Qardawi. Itu paling dibenci oleh orang Salafi itu. Tapi saya menghormati sekali sama beliau. Itu orang hebat itu. Ulama ahli fikih hebat itu. Tapi oleh orang-orang Salafi, kawan-kawan Salafi ini dibenci, dikafir-kafirkan tuh. Masya Allah, aku nggak habis pikir. Nah, apa sih Yusuf Qardawi kok dikafir-kafirkan? Itu ulama fikih zaman ini itu. Dia yang dakwah ke Amerika itu, memperkenalkan Islam di Amerika itu. Beliau itu salah satunya. Ya. Nah, nanti habis ngaji kita sholat gaib, ya. Kita sholat gaib untuk almarhum Yusuf Qardawi. Walaupun kita tidak kenal beliau, ya. Kita nggak kenal beliau, tapi kita tulisannya banyak, bagus-bagus. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak termasuk kelompok yang menjelek-jelekan ulama, ya, terutama ulama yang sudah berjasa dalam Islam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu hari saya baca ini, Pak, tafsir ini, saya kasih lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih paham dengan makna bahwa ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ya. Ini. Dunia ini mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Apa maksudnya kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu? Maksudnya kesenangan dunia ini, mata'ul ghurur itu, kesenangan dunia yang merupakan kesenangan yang menipu. Kenapa kehidupan dunia, kesenangan dunia ini padahal senang benar-benar, jadi presiden yang enak tenan, ya, jadi bupati wali kota enak benar, jadi menteri enak benar, Pak. Jadi direktur BUMN enak banget itu, Pak. Ya, kok dibilang menipu sih? Ya senang benar kok itu. Karena isti'aratun itu, ya. Jadi ini Prof. Wah, Zuhaili. Nah. Jadi kata beliau, wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia ini. Maksudnya, dan tidak ada kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Kenapa dunia disebut kesenangan yang menipu? Tidak lain di kehidupan dunia atau kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang menipu, karena kesenangan dunia yang kesenangan yang menipu atau memperdayakan manusia ini itu gini ceritanya. Yang namanya al-mata'u atau mata'u yang dalam bahasa kita artinya kesenangan atau perbekalan, itu adalah sesuatu yang disenangi. Mata'u al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini itu mata kesenangan itu. Sesuatu yang disenangi, kesenangan. Seperti kita, orang kan punya kesenangan sendiri-sendiri. Ada yang kesenangannya mobil, ada yang kesenangannya baju, ada yang kesenangannya handphone, ada yang kesenangannya perempuan, ada yang kesenangannya tahta, ada yang kesenangannya harta, ada yang kesenangannya wanita, gitu kan. Manusia punya kesenangan masing sendiri-sendiri. Nah, jadi mata'ud dunya, kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, karena kesenangan dunia ini sesuatu yang disenangi
dan diambil manfaatnya berupa barang-barang atau apa sajalah dari kehidupan dunia ini yang menyenangkan, yang diperjualbelikan. Sehingga ketika ada orang dia mencari kesenangan dalam kehidupan dunia ini, dia mau mencari kesenangan dunia, itu dia tertipu. Kenapa? Karena kesenangan dunia ini sesuatu yang menipu. Memang disenangi orang, tapi menipu dia. Sebab apa? Kalau orang mencari dalam hidup ini, setiap waktunya digunakan untuk mencari kesenangan dunia, dia akan mengorbankan waktunya. Pagi-pagi begini ini harusnya dia bisa ke masjid, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berhenti sebentar, ngaji, tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Tapi ini ada orang yang enggak begitu, Pak. Subuh enggak ke masjid, ngaji wala sholat, enggak ada itu, sudah. Pokoknya bangun tidur, cari duit, sudah. Kenapa? Karena dia kepingin kesenangan kehidupan dunia. Nah, mata itu artinya kesenangan, sesuatu yang disenangi. Sedangkan al-hurur itu sesuatu yang menipu. Ya ini dari masdar dari fi'il gharra, ya hururon. Jadi kesenangan dunia, mataul hurur, itu hurur, kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Ya ini yang tadi kata Jaka tadi atau siapa tadi? Ini memperdayakan, menipu. Jadi kesenangan dunia ini membuat orang ketipu gitu loh. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Kalau orang hidup mencari kesenangan dunia, itu sama dengan orang yang menjual belikan dirinya atau menggadekan barang-barangnya miliknya, ya. Dia korbankan dirinya, korbankan waktunya, dia korbankan duitnya juga kadang-kadang. Dia punya duit sedikit ini, terus ada orang bilang, siapa mau ikut saham apa nih? Ada siapa yang mau naruh uang di sini 1 juta, 10 juta atau ya. Nanti dalam waktu 3 bulan dia akan dapat keuntungan 3 juta. Sebulan 3 juta. Nanti setiap bulan 3 juta. Itu loh, investasi bodong itu loh, Pak. Bolak-balik kejadian tuh kan. Itu kan karena orang tertipu. Dia kepingin cepat kaya, apapun dia tempuh. Sehingga investasi bodong pun dia jalani. Itu dia mengorbankan harta. Habis hartanya enggak dapat apa-apa. Dibalari sama yang bikin pengumuman tadi. Sampai yang berbuat itu sampai ada seorang ustadz terkenal berbuat seperti itu. Mengumpulkan dana banyak sekali, gedebus, hilang. Enggak ada. Yang kaya ya si ustadznya itu tadi. Ya, naudzubillah misalnya ditarik. Jadi saudara, ini kata ahli tafsir ini bahwa kesenangan dunia itu kesenangan yang menipu karena dunia ini tidak lain hanya bagaikan barang. Jadi dunia ini seperti barang gitu. Kan semua yang dikejar oleh manusia kan sebetulnya barang itu. Tapi ada yang berupa berlian, ada yang berupa emas, ada yang berupa uang emas lantakan itu, emas batangan, ya. Ada yang memburu emas batangan, ada yang memburu berlian, ada yang memburu bukan berlian tenanan ini ya, bukan berlian, ya. Ada yang memburu jabatan. Itu sebenarnya kesenangan dunia itu. Nah, padahal itu menipu. Jadi dia bagaikan orang yang membeli barang, ya, terus setelah dia dapat, ternyata barang yang dia beli barang palsu, barang tipuan. Orang yang begini ini kayak apa kira-kira apa? Sampean beli barang, mengorbankan duit banyak, menghabiskan duit banyak, merasa bahwa barang yang sampean beli itu sesuatu yang menyenangkan, yang membanggakan, yang bangga kalau punya barang sebagus itu. Sudah keluar banyak duit, ternyata barang itu palsu, Pak. Kayak apa rasanya coba? Kecewa kan? Rugi, duit habis. Nah, demikian juga orang yang mengejar kehidupan dunia. Ini kehidupan ini kesenangan yang menipu. Kalau saudara kejar ini, saudara akan tertipu. Dapat kesenangan dunia, tapi tertipu. Saudara merasa nanti sudah mendapatkan segalanya? Enggak.
Nanti setelah sampai di akhirat tertipu sampai, aduh ya laitani lam attakhidtu fulanan khalila, ya aduh celaka aku. Andai kan aku dulu mau menjadikan si fulan sebagai kawanku. Tapi aku musuhi, aku bully dia. Harusnya aku jadikan kawanku, malah aku bully. Nyesal dia di akhirat. Ya. Jadi kesenangan dunia tidak lain adalah kesenangan yang menipu, karena semua kesenangan dunia itu ibarat barang yang dibeli orang atau diburu orang, dicari orang, dia sangka itu barang asli, ternyata palsu. Kesenangan yang menipu, barang palsu. Jadi kesenangan dunia ini semuanya palsu, Pak, palsu. Jadi kayak gitu, Pak, menipu semuanya itu. Nah, kenapa manusia tertipu oleh dunia? Tadi Pak Jaka bilang itu, karena setan yang menipu. Yang membuat manusia terpersona oleh kehidupan dunia setan. Dan karena setanlah yang membuat saya dan sampean, orang-orang ini tidak mau ke masjid untuk ngaji. Itu karena setan itu yang goda, gak usah ngaji, ustaznya gak ada kok itu. Ya kan? Itu tertipu oleh setan itu. Sama itu sedang tertipu oleh setan itu. Astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa kok, Pak. Tapi yang penting nanti aku datang sampai ngaji lagi gitu aja. Ya, saya pergi sama ikut pergi gak apa-apa, gak dosa kok, gak dosa. Ya, cuma pahalanya berkurang itu aja. Tapi gak dosa ya. Ya, cuma harusnya dapat pahala, terus jadi nggak dapat pahala. Padahal hidup untuk mencari pahala, ya kan? Berarti kan nggak berdosa, cuma dia nggak dapat pahala gitu aja. Jadi jangan sakit hati, nggak apa-apa, Pak. Ya, teruskan aja nggak apa-apa. Jadi begitu kata ahli tafsir ini. Jadi kata dia ini yang kalau saya baca itu malah pusing. Jadi di sini ini yang menerjemahkan ini orang pintar nih soalnya. Ya. Jadi saudara sekalian. Beliau mengatakan al-ghurur adalah masdar dari fi'il gharra yang berarti menipu, memperdayakan. Jadi al-ghurur, dunia ini adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu adalah penipuan. Dunia ini isinya penipuan atau pemalsuan. Dan begitu memang. Orang yang mengejar dunia itu semua tertipu itu. Ya. Dan semua penuh dengan kepalsuan. Maksudnya bahwa dunia ini tidak lain hanya bagaikan barang yang dibeli karena tertipu. Kemudian setelah itu ternyata barang tersebut jelek dan berkualitas rendah. Nah, kalau surga kualitasnya luar biasa, surga itu mahal. Makanya orang untuk mendapat surga dia harus bersakit-sakit dahulu, lalu kemudian bersenang-senang kemudian. Kalau dia kepengen dapat dunia, bersakit-sakit dahulu untuk mendapat kesenangan dunia, iya bisa, tapi tidak dapat akhirat. Dan satu lagi Pak, Bu, saya mengingatkan, sebagaimana guru kami selalu mengingatkan kepada kami, saudara, kita ini semenjak usia 120 hari dalam perut ibu kita sudah ada ketetapannya, ada takdirnya, bahwa kita akan mati setelah mendapatkan rezeki sekian miliar. Ada yang 1 miliar, mungkin ada setengah miliar, mungkin ada cuma 1/4 miliar mati. Ya, 1/4 miliar kan 250 juta. Jadi mulai dia lahir sampai dia mati menghabiskan biaya 250 juta. Ada yang 1 miliar, ya, ada yang 2 miliar, mungkin ada yang lebih lagi. Kalau jatah rezekinya habis, mati dia. Nah, orang berlomba-lomba berebut dunia itu belum tentu dapat. Sebagaimana orang berlomba-lomba berebut menjadi RI 1, nggak bisa dapat semua, hanya salah satu yang dapat. Tapi dia berusaha apapun yang bisa menuju sana, yang bisa membuatnya dia lakukan semuanya, sampai nggak tahu malu sudah, nggak udah malu lagi sudah. Masya Allah. Nah kalau akhirat Pak, kita mengejar akhir. Saya ulangilah, guru kami selalu menasihatkan, kalau kamu hidup mengejar dunia belum tentu kamu dapatkan. Tapi yang pasti akhirat kamu tidak dapat. Begitu ya. Kalau kamu hidup mencari kesenangan dunia, mencari kemewahan dunia, mencari kekayaan dunia, mencari kenikmatan dunia,
kamu belum tentu mendapatkannya, tapi kamu sudah pasti tidak dapat akhirat. Itu ada ayatnya loh Pak, guru kami ngomong begitu. Sebaliknya, kalau kamu hidup mencari akhirat, kesenangan yang ada di akhirat sana, akhirat insya Allah dengan izin Allah sendiri yang bilang, ya, dia akan dapatkan akhirat sana, akan dapat bagian di akhirat sana, pasti itu. Dan dunia ini otomatis akan dapat juga dia. Karena orang yang mencari akhirat, oleh Allah pasti akan dikasih rezeki, nggak akan ditelantarkan oleh Allah, nggak ada. Tidak ada istilahnya Allah menelantarkan orang yang beriman, itu nggak ada. Saudara beriman, saudara akan dijamin rezekinya oleh Allah. Semakin saudara dekat dengan Allah, semakin dimudahkan urusannya oleh Allah. Tuh, tinggal berdoa saja. Dan saya sering membutuhkan, aku pengen bukti kalau Allah, aku meminta Allah mendengar dan Allah mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah, ini pesawat saya hampir terbang, kok masih hujan deras gini ya Allah. Tolong ya Allah, hentikanlah hujan ini ya Allah, singkirkanlah awan ini ya Allah. Terus ngomong gitu. Betul Pak, tiba-tiba awan itu pergi. Nah, pesawat turun, naik kayak gitu. Terus ada lagi, setiap kali dapat nikmat, kata Nabi, kalau ada Allah suka kepada orang yang ketika dia minum satu ketika dia makan dengan satu suap nasi, dia telan, alhamdulillah. Ambil lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau begitu itu bagus sekali Pak. Tapi jarang kita seperti itu kan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3, 4, 10, 20 kali suapan, selesai baru alhamdulillah, baru begitu kita. Padahal Nabi itu udah hadisnya bilang Allah itu ridho, Allah senang kepada hambanya yang ketika dia meneguk seteguk air dia mengucapkan alhamdulillah. Apalagi berkali-kali dia meneguk dan dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Jarang kan kita amalkan seperti itu. Tapi kalau praktek saya amalkan Pak. Datang satu pasien, alhamdulillah. Datang lagi Pak, alhamdulillah. Datang lagi Pak, alhamdulillah. Datang terus itu. Oh, dokter kurang ajar nih mengharapkan orang sakit ya. Oh, saya enggak mengharapkan orang sakit kok. Orang sakit itu Allah sendiri yang menakdirkan kok. Jadi dunia ini dibuat oleh Allah itu. Ada manusia yang sehat, ada manusia yang sakit. Yang sakit ini menguntungkan orang yang sehat. Sebaliknya yang sehat menguntungkan orang yang sakit. Begitu Pak, saling menguntungkan itu. Kalau semua orang sakit, siapa yang nolong sampai di rumah sakit? Dokternya sakit, perawatnya sakit, sampai sakit, nggak ada yang nangani. Harus ada yang sakit dan harus ada yang sehat. Nah itu namanya masing-masing menjalani takdirnya. Kalau kepingin sampai sehat terus ya minta sama Allah. Ya Allah saya kepingin sehat terus ya Allah. Ya minta aja sama Allah. Itu ya. Jadi gitu Pak. Udah sekarang kita hentikan pembicaraan ini, mudah-mudahan semua sudah paham ya. Jadi kita hidup jangan mencari kesenangan dunia, tapi mencari kesenangan akhirat. Karena kesenangan akhirat itu tidak menipu, tenanan senang benar dan kenikmatannya jauh lebih banyak, lebih nikmat daripada semua kenikmatan dunia. Bagaimana tidak? Kita di dunia ini punya istri satu Pak, walaupun cantik sekali Pak, putih kayak angsa gitu sudah. Nah, kulitnya meling-meling kayak apa ya, meling-meling itu bening kata orang bilang. Wah. Itu rasanya orang yang punya istri itu kan bangga, senang gitu kan ya. Nah mungkin ada di antara orang kayak begitu dia kepengen punya istri lagi. Orang mau punya istri lagi itu dia harus berhadapan dengan banyak yang menentang Pak. Mulai dari istrinya dulu yang pertama ini pasti akan menentang. Kalau abang kawin lagi aku pergi ya, gitu ya. Abang kami lagi, aku pergi, gitu. Padahal punya istri 2 tambah pusing sampean itu. Ya, jadi saudara, apa namanya? Yaitu kesenangan dunia kayak begitu, Pak. Nah, tapi di akhirat sampean enggak usah minta istri, dikasih 2 oleh Allah langsung dan bidadari cantik sekali, Pak. Kayak yang kecantikannya belum pernah kamu lihat. Itu Nabi yang bilang itu, Allah yang bilang dan Nabi juga bilang begitu. Dan istrimu yang di dunia itu tidak marah-marah, tidak akan lempar-lempar piring, gebrak-gebrak pintu, enggak akan. Dia akan ridho kamu punya istri yang diberi oleh Allah. Gitu ya.
Itu baru istri. Itu baru 2 yang gratis itu langsung. Nanti ada yang dikasih lagi, Pak. Tambahan lagi nanti. Nanti Allah akan memanggil. Sini fulan yang punya amalan ini, ayo ke sini. Apa amalannya? Yang disuruh milih bidadari itu. Apa amalan apa itu? Nah, ayo sini orang yang enggak di dunia dulu enggak pernah marah. Mungkin Pak Wahid nanti ini. Pak Wahid pas hilang ini. Wahid enggak marah nanti. Dipanggil di hadapan manusia banyak itu. Sini kamu ini yang dulu di dunia enggak pernah marah kan? Sini kamu ini. Karena kamu di dunia enggak pernah marah, sekarang ku kasih hadiah kata Allah. Kau pilih bidadari mana yang paling cantik kau ambil. Gitu Pak. Padahal bidadari semuanya cantik Pak, enggak ada yang enggak cantik. Ini disuruh yang pilih yang paling cantik, mungkin bingung juga dia pilih itu. Wallahu a'lam. Jadi begitu, serangan akhirat itu nyata dan benar, bukan kayak orang tua, perempuan tua yang bilang katanya, wah apa itu, enggak ada itu akhirat apa, kayak pernah ke akhirat aja bilang ada akhirat gitu. Nah itu ada orang tua si Mbok siapa itu namanya ya, Mbok Dele ya. Esok tempe sore dele itu loh, nah itu loh. Ya. Esok dele sore tempe ya. Ya, jadi saudara sekalian, ayo kita jangan seperti apa yang disebut dari Allah dalam ayat ini ya. Kita sama-sama semua berusaha untuk menjadi orang-orang yang berebut, berlomba-lomba, beramal baik supaya Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana tersebut dalam surat berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke surat ayat 1 lagi, yang terakhir yang sebagai contoh saja. Ini Riyadhus Shalihin ini sebentar. Nah, di sini nih. Surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayatnya ayat 23. Nah, nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya ayat 23. 22, 23. Nah ini sebelumnya apa ini? Ini setan ini yang ngomong ya. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Oh, ini Allah berfirman, Allah mengumumkan wa udkhila, dan akan dimasukkan. Siapa yang akan dimasukkan? Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman ketika di dunia, wa amilu, dan mereka telah beramal as-solihati, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Akan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemana dimasukkan? Jannatin, ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Biizni rabbihim, itu terjadi dengan izin Tuhan mereka. Jadi orang masuk surga karena Allah yang memasukkan dia ke surga, dan Allah yang mengizinkan dia masuk surga. Kalau diizinkan oleh Allah masuk surga, enggak bisa. Orang surga itu punya Allah kok. Neraka juga punya Allah, surga itu juga punyanya Allah. Ya. Terus tahiyyatuhum, ucapan selamat mereka, ucapan penghormatan mereka, fiha, di dalamnya, di dalam surga adalah salam.
ucapan salam. Jadi nanti kalau penghuni surga ketemu, ya, saya ketemu dengan sampean di surga sana misalnya gitu ya. Nah, kita mati kan beda-beda Pak. Matinya tempatnya mati juga beda-beda. Waktunya mati beda-beda. Nah, tapi nanti sana akan kumpul, ketemu nanti. Kalau sama-sama kita masuk surga nanti ketemu. Assalamualaikum, gitu. Enggak ada. Merdeka, enggak ada. Ketemu merdeka, enggak ada itu. Enggak laku di sana itu. Ya, ketemu itu salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Selamat pagi juga enggak ada di sana. Sobahul khair, sobahul masa itu enggak ada. Ya, jadi ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa orang masuk surga karena dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, saudara, ada hadis yang perlu diketahui juga, ya. Mudah-mudahan ditulis di sini hadisnya. Ini dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 71. Kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Aduh, ini hadisnya. Kita buka kitab Sahih Muslim, satu aja hadis untuk pagi hari ini, ya. Kitab hadis Sahih Muslim. Ini di Masya Allah. Halaman berapa tuh? Mana? Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ini Sahih Bukhari. Nah, ini dia. Ya. Kitab Sahih Muslim. Beliau meninggal dunia tahun 251. Di hadis nomor 82 hadisnya, ya. Nah, tadi. Ini perlu kita ketahui, walaupun ini sudah pernah juga dibacakan pada ibu-ibu yang ngaji sore, Rabu sore itu, ya. Hadis nomor 71, Pak. Ini 223, 71. Nih, Pak, Bu. Loh, kok gitu? Sini barangkali. Oh, bukan nih. 72 banyak ternyata hadisnya. Bukan juga. Jadi gini kisahnya, Bu. Gak cocok ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda begini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda. Ya. Apa sabda Rasul? Beliau mengatakan lan yunjia ahadan minkum amaluhu. Lan yunjia, tidak akan bisa menyelamatkan ahadan seorang pun minkum dari kalian amaluhu, amalannya. Jadi manusia tidak bisa selamat di akhirat sana karena amalannya. Kalau dalam hadis lain Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ahadukum la yudkhilukum ya la yudkhilu ahadukumul jannata amaluhu, tidak akan memasukkan ke dalam surga seorang pun di antara kalian amal perbuatannya. Jadi manusia masuk surga bukan karena amalannya. Lalu para sahabat terkaget-kaget karena mereka selama ini tahunya kita sholat, kita ngaji sama Rasul, kita sedekah, kita zakat, kita puasa, kan supaya amal kita banyak, terus kita masuk surga, kan gitu selama ini mereka memahami. Lalu Nabi tiba-tiba ngomong begitu, la yunjia ahadan minkum amaluhu, tidak akan amal seseorang di antara kalian itu menyelamatkan dia dari neraka. Qala rajulun, berkatalah seorang sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, dan apakah juga itu berlaku kepada engkau wahai Rasulullah? Apa engkau juga tidak masuk surga karena amalanmu wahai Rasulullah?
Apa jawab Rasul? Wala ana, wala iyaya, tidak juga aku, dan itu berlaku juga kepadaku. Gitu para Nabi. Illa kecuali ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu. Masuknya seseorang ke dalam surga adalah ayyataghammadani Allah, bahwasanya Allah yang meliputi dia birahmatin minhu, dengan rahmat darinya. Orang mendapatkan rahmat Allah, belas kasih Allah, terus Allah masukkan dia ke surga, bukan karena amalannya. Itu makanya saudara sekalian, kita setiap hari beramal, datang ke masjid ya, tiap hari kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah, kita puasa Ramadan, kita puasa sunnah ya, kita sedekah wajib, zakat ya, atau sedekah sunnah bagi orang kaya, sedekah sunnah bagi orang miskin wajib, itu sedekah wajib, infak itu. Nah, itu kita lakukan semuanya karena ingin mendapatkan belas kasih Allah, rahmat Allah. Karena amalan kita untuk masuk surga masih kurang. Surga itu mahal. Mestinya orang masuk surga itu amalannya, taruhlah misalnya dia punya emas 24 karat baru boleh masuk surga. Nah, emasnya 22 karat nggak bisa, atau 23 karat nggak bisa. Ya harus ditambah dulu karatnya. Nah gitu contohnya. Makanya kita jangan pernah mengandalkan amalan kita, jangan pernah memamer-mamerkan amalan kita. Karena Allah tidak memasukkan kita ke dalam surga berdasarkan amalan kita, tapi berdasarkan belas kasihnya atau rahmatnya atau ridhonya. Itulah tujuan kita hidup, mencari ridho Allah, supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan yang sudah lakukan dengan memberikan kepada, mengumpulkan sini amplop-amplop putih ini yang semuanya jumlahnya jadi sekitar 80-an ini ya, belum saya hitung semuanya. Nanti kalau mau hitung saya harus ada saksi 1 atau 2 orang ya. Setelah dihitung, nanti di total berapa jumlahnya, kemudian akan dialokasikan kepada yang kemarin diumumkan. Kita masih menunggu keputusan dari pembangunan jalan ini. Kita belum berani bekerja Pak ya, belum berani bekerja sekarang karena takut kalau yang kita kerjakan nanti tabrakan dengan proyeknya pemerintah ini. Pemerintah daerah sini kan mau bikin jalan ini, katanya nanti akan diaspal. Diaspal apa di semen Pak? Oh semen dan aspal. Weh hebat nah berarti. Semen dan aspal, jadi kuat. Nah ini yang saudara melakukan seperti ini nih, saya berharap saudara melakukannya ikhlas karena Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah ya. Baik yang melalui langsung diberikan kepada saya gini, ada yang melalui transfer, ada beberapa orang ada bukti transfernya, dan nanti kita sampaikan pada waktunya kalau sudah selesai ya. Kita umumkan, semoga yang semuanya sudah menyerahkannya atau yang akan menyerahkannya, semuanya akan diberi oleh Allah balasan yang berlipat ganda dan mendapatkan belas kasih Allah. Semoga kita sama-sama mendapatkan belas kasih dari Allah dan kita berkumpul lagi di surga Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.